Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya, alhamdulillah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, agar jalannya KBM kita hari ini berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita buka dengan doa. Ya. Najwa, ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelumnya saya absen dulu. Untuk hari ini. Yang dipanggil namanya seperti biasa, angkat tangan, tunjuk tangan, bilang hadir dengan suara yang keras, dengan suara yang semangat ya. Cila, Naufal, Niko, ada ya? Rafif, Alivia, Najwa, Kaisa, Alin, Arif, Yusuf, Bulan, ada ya Bulan, Nadia, Febiola, Vicky, Raffi, ada hadir Raffi ya, Urip, ada Tegar, Tia, Muza, Melani, Febri, Ida, Rafa, Natasha, ada Natasha, Ayam, Nisa, ada Nisa, Linda, Adam, ada, Adir, ada, Nana, Dayat, ya, Dayat, alhamdulillahirabbil alamin hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat? Semangat, harus tetap semangat ya. Ya, kita biar pembelajaran hari ini kita laksanakan dengan penuh semangat. Nah, kita yel-yel dulu seperti biasa. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua dulu. Oh ya. Kita yel-yel seperti biasa, yaitu dengan yel-yel selamat pagi ya. Semangat pagi ya. Sudah siap? Siap ya. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Apa semboyan kita? 1. SMP Negeri 1 Ngeronggot hebat, hijau, elok, bersih, aman, tertata. Yes. Silakan duduk kembali. Ya, silakan dipersiapkan untuk peralatan-peralatannya, buku paketnya, buku-bukunya disiapkan dulu, alat tulisnya, ya. Alat tulisnya disiapkan. Sudah? Sudah ya. Sebelum kita membicarakan materi hari ini, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat apa materi yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu? Yaitu tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Apa itu unsur intrinsik cerita fantasi? Siapa yang masih ingat? Bunga, apa itu unsur intrinsik cerita fantasi? Unsur yang membangun cerita dari dalam ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam cerita intrinsik, unsur-unsur yang ada di dalam cerita ya, di dalam teks cerita itu namanya adalah unsur-unsur intrinsik cerita. Ada berapa komponen untuk unsur intrinsik cerita? Ada 7 komponen kemarin yang sudah kita bicarakan. Unsur intrinsik cerita itu ada 7 komponen, yaitu apa saja? Yang satu tema, kemudian tokoh, penokohan, pinter, yang ketujuh amanat.
diingat. Jadi 7 komponen yang ada di dalam unsur intrinsik itu harus benar-benar kalian pahami, harus selalu diingat. Tema itu apa? Siapa yang masih ingat tema itu apa kemarin? Tema adalah, iya, Cila? Ide pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi ide itu yang pertama dalam menulis cerita harus ada ide. Ide apa yang akan diangkat dalam menulis cerita itu namanya tema, ya, ide pokok. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Kalau tokoh kalian mesti masih hafal semua ya. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran atau pelaku di dalam sebuah cerita. Ya, tokoh nanti hubungannya adalah penokohan. Ada berapa penokohan? Ada 3 penokohan, yaitu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh baik. Apa itu tokoh antagonis? Nah, yang ketiga apa itu tokoh tritagonis? Tokoh penengah atau tokoh yang dihadirkan untuk melerai jika antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis terjadi konflik, ya, dan seterusnya komponen-komponen yang lain itu harus benar-benar kalian pahami untuk menuju kepada materi yang kita bahas untuk hari ini. Ya. Materi yang akan kita bahas hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kalian sudah menggali tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, untuk hari ini kelanjutannya adalah kalian nanti akan menceritakan kembali isi dari cerita fantasi. Jadi kamu nanti cerita, ya, bercerita, menceritakan kembali isi dari cerita fantasi yang sudah kamu baca atau bisa kamu lihat atau bisa kamu dengar, ya. Materinya itu nanti kita bicarakan lebih lanjut, ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, difahami tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi pada teks audiovisual secara lisan dengan tepat. Jadi ini ya, nanti di akhir pembelajaran kalian harus mampu untuk menceritakan kembali isi dari cerita fantasi. Bisa dipahami sampai ini? Siap ya bercerita kembali? Ya, siap, harus siap. Nanti kalian mencoba belajar untuk menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang kamu baca nanti. Bisa yang kamu lihat, ya. Kemudian kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti diskusi kelompok, ya, seperti biasanya. Diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah yang kalian hadapi kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, ya. Kemudian di akhir pembelajaran sebagai ukuran, ya, untuk mengukur daya serap kalian terhadap materi yang kita bicarakan, nanti akan ada post test, ya. Sekaligus nanti digunakan untuk penilaian formatif. Pun bisa dipahami ini ya. Yes. Kita mulai. Untuk yang pertama, sebagai acuan kalian, sebagai rangsangan kalian untuk menuju pada tugas-tugas kalian nanti dalam menceritakan kembali unsur-unsur intrinsik cerita, akan saya tampilkan lagi, akan saya putarkan lagi sebuah video animasi tentang cerita fantasi. Silakan di sini nanti kalian tulis hal-hal pentingnya, hal-hal pokoknya. Ya, yang pertama yaitu kaitannya dengan unsur intrinsik. Jadi untuk kalian nanti bisa menceritakan kembali isi dari cerita fantasi, kalian harus paham, harus ingat tentang unsur intrinsik yang sudah kita bicarakan kemarin.
Ya, kamu tulis nanti tokohnya siapa saja, nggih. Kemudian peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi. Baru nanti kalian bisa menceritakan isi dari cerita yang kalian lihat atau yang kalian baca. Sudah siap? Siap ya. Silakan disimak video animasi yang saya putarkan. Ya. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja Ditulis ya, ditulis poin-poin pokoknya, poin pentingnya. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang mengisi rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku baru tumbuh. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis liburan. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolong kamu, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya. setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan. Darmi, tadi bukan sudah menyuruhmu untuk memasak? Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari.
Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Darmi berhenti sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Ya, selesai. Tamat. Tepuk tangan dulu. Nah, ya, itu tadi. Itu tadi ya, cerita dengan judul apa tadi? Batu Menangis ya. Ya, banyak sekali di situ pembelajaran yang bisa kalian dapatkan. Bagaimana kira-kira sudah bisa menangkap? Sudah punya gambaran? Nanti kalau kalian akan menceritakan kembali, ya. Jadi nanti kalau kalian akan menceritakan kembali isi dari cerita,
kalian harus tadi yang saya katakan, kalian harus sudah betul-betul memahami tentang unsur-unsur intrinsiknya. Oke. Sudah tahu kan? Ya, sudah tahu tadi ya unsur intrinsiknya apa yang ada di sana. Tokoh tentunya ya, tokoh kalian pasti sudah tahu siapa tadi tokohnya. Ada Darmi, ada ibunya, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain ya. Jadi nanti untuk video yang saya putarkan ini tadi hanya sebagai acuan saja dalam kalian nanti menceritakan isi ceritanya. Tapi nanti dalam tugas-tugas kalian untuk menceritakan cerita kembali, isi dari cerita fantasi, kalian nanti boleh menceritakan cerita favorit kalian. Apakah kalian punya cerita favorit tentang cerita fantasi? Punya ya? Masing-masing punya ya, masing-masing punya cerita fantasi, itu nanti bisa kalian ceritakan dalam tugas kalian, ya. Nah, untuk menambah acuan atau sebagai penghantar untuk kalian nanti dalam menceritakan isi dari cerita fantasi yang kalian kerjakan nanti, biar bisa berjalan dengan lancar dan kalian nanti tidak mengalami kesulitan, akan saya berikan dulu sebagai materi pendukung ya, materi awal saya jelaskan dulu untuk langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam menceritakan isi dari teks cerita fantasi. Ya. Yang pertama, ini ya, langkah-langkah menceritakan isi teks fantasi. Untuk menceritakan isi dari cerita teks fantasi, di sini bisa dilakukan dua macam. Kamu bisa melakukan dengan dua macam. Yang pertama yaitu dengan cara tertulis, yang kedua yaitu dengan cara secara lisan. Jadi itu ya, untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi itu bisa dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Jadi kamu nanti bisa melakukan dua hal itu. Kemudian berikutnya adalah ini, cara mudah menulis kembali cerita fantasi secara tertulis. Yang pertama, silakan ditulis poin-poinnya. Cara mudah untuk menulis kembali isi dari cerita fantasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita fantasi dengan seksama. Jadi teks cerita fantasi yang kalian miliki ya, itu nanti harus dibaca secara seksama dan dibaca secara keseluruhan agar kalian nanti bisa menangkap, bisa memahami isi dari cerita itu. Ya, diwoco dhisik, dibaca dulu mulai dari atas sampai bawah. Kemudian yang kedua yaitu menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Ya, seperti cerita yang sudah kalian lihat tadi, di sana ada beberapa peristiwa-peristiwa. Ya, ada beberapa kejadian-kejadian. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang kalian tulis terlebih dahulu, ya, disusun terlebih dahulu dari awal hingga akhir peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu ditulis, maka berikutnya yaitu mengembangkan dari peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan menggunakan bahasamu sendiri, ya. Dengan menggunakan bahasamu sendiri itu artinya ya, setelah kamu melihat ya, setelah kamu mendata peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari peristiwa-peristiwa itu kamu kembangkan dengan menggunakan bahasamu sendiri, artinya terlepas dari bahasa yang ada di teks itu. Seperti kalau kamu cerita pada temanmu, seperti kamu kalau cerita pada orang lain, ya, sesuai dengan urutan peristiwanya, urut dari depan sampai selesai. Ini untuk menulis cerita secara tertulis. Kemudian yang kedua yaitu menulis cerita dengan cara lisan, ya, atau menceritakan cerita fantasi, isi cerita fantasi secara lisan. Perhatikan langkah-langkahnya bagaimana kalian nanti untuk menceritakan isi cerita fantasi secara lisan. Yang pertama adalah
membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Jadi keseluruhan ceritanya harus dibaca terlebih dahulu. Teks ceritanya harus dibaca terlebih dahulu mulai dari awal sampai selesai. Kalau cerita itu kamu lihat seperti tadi, kamu harus melihat mulai dari awal sampai akhir. Oke. Kalau didengar ya, mendengarkan cerita itu mulai dari awal sampai akhir, didengarkan dengan seksama. Oke. Kemudian yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Siapa tokoh-tokohnya, siapa pelakunya dalam cerita tersebut, semuanya ditulis. Oke. Yang ketiga yaitu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Ya, cerita-cerita pentingnya harus ditulis. Cerita-cerita penting apa yang terjadi mulai dari awal hingga akhir. Jadi peristiwa-peristiwa pentingnya didata. Oh, yang pertama ada peristiwa ini, yang kedua ada peristiwa ini, yang ketiga ada peristiwa ini sampai seterusnya sampai selesai. Kemudian setelah mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian yang keempat yaitu mencatat latar ceritanya. Masih ingat latar cerita pada unsur intrinsik ya? Masih ya, latar ceritanya itu ada berapa macam latar cerita? Ada 3 macam latar cerita, yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Itu dicatat kapan terjadinya ya. Tempatnya di mana, kemudian suasananya seperti apa, itu dicatat terlebih dulu, baru setelah semuanya terdata, kamu setelah tahu terdata ya, tokohnya tahu, latarnya tahu, baru kamu bisa menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi tersebut. Sudah punya bayangan, punya gambaran? Sudah ya, sudah punya gambaran. Oh, nanti yang harus saya lakukan ini, gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, dalam kalian nanti menceritakan cerita fantasi secara lisan, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, memperhatikan penampilan dalam gerakan tubuh ya. Memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Itu maksudnya adalah pada saat kamu nanti menceritakan isi dari teks cerita fantasi, kamu nanti boleh menggunakan gerakan tubuh. Gerakan tangan boleh, melalui raut muka boleh, atau ini ya, mimik boleh. Tapi dengan catatan gerakan-gerakan yang dilakukan sewajarnya ya, sewajarnya, tidak boleh menggunakan gerakan-gerakan yang over ya, yang terlalu ya, gerakannya itu terlalu ini ya, terlalu overacting istilahnya ya. Jadi kita menggunakan gerakan-gerakan tangan boleh. Ini untuk apa ya? Untuk membantu kita menghafal, untuk mengingat ya, mengingat apa yang akan kita sampaikan. Jadi boleh menggunakan gerak tubuh atau ekspresi wajah boleh ya. Kemudian yang kedua yang diperhatikan lagi adalah memperhatikan intonasi, irama, artikulasi dan lafal ya. Memperhatikan intonasi, ini adalah tinggi rendahnya suara. Kemudian iramanya, kemudian artikulasinya. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan vokal, a, i, u, e, o-nya harus jelas ya. Kemudian juga lafalnya harus jelas. Dalam memperhatikan intonasi, irama, artikulasi dan lafal, ini tujuannya adalah untuk memperkuat isi ceritanya ya. Memperkuat isi cerita, maka itu harus diperhatikan ya. Kemudian berikutnya menceritakan bagian pembuka, inti dan penutup secara urut ini ya. Jadi nanti dalam menceritakan isi dari cerita fantasi itu harus diceritakan secara urut, mulai dari pembukaan, inti, kemudian penutup. Makanya di sini nanti ya, dalam hal ini nanti
seperti tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa kalian dalam membaca cerita tidak boleh sepenggal-sepenggal. Jadi harus dibaca mulai dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian nanti membaca ceritanya itu sepenggal-sepenggal, maka itu nanti akan menyebabkan apa? Alur dari ceritanya akan berubah. Tidak sesuai dengan isi dari cerita yang dibaca. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mengakhiri dengan penutup secara santun. Mengakhiri penutup dalam bercerita secara santun ini nanti bisa kamu isi untuk penutupnya itu dengan amanat, ya, dengan amanat. Amanat apa yang kamu dapatkan dari cerita yang kamu sampaikan itu, nggih. Jadi kamu bisa ambil amanatnya. Masih ingat tuh amanat itu apa? Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan itu apa? Pelajaran yang ingin disampaikan itu apa? Ya, itu nanti bisa kamu gunakan sebagai penutup dalam kamu bercerita. Yes? Sampai ini paham? Paham. Baik. Sekarang kita mulai untuk kegiatan kita berikutnya. Terlebih dahulu kamu bentuk kelompoknya. Sudah ya, ini kelompoknya seperti kemarin ya. Nah, pinter sudah membentuk kelompok. Jadi ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya tetap seperti kemarin. Kelompok 1 ketuanya Cila. Kelompok 2 Najwa. Kelompok 3 Bulan. Aku kudu Bungai. Bulan. Kelompok 4 kelompoknya Urip ya. Kelompok 5 Febri. Kelompok 6 kelompoknya Nisa. Nggih. Nah, sekarang silahkan untuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya yang untuk ini ya, untuk dikerjakan hari ini. Kelompoknya Cila, kelompoknya Najwa, kelompoknya Bulan, berikutnya kelompoknya Urip di depan, terus kelompoknya Febri. Terus kelompoknya Nisa. Kelompoknya Nisa. Ya. Sudah semua ya? Mohon ya. Untuk menceritakan kembali, untuk kalian bercerita, tadi sudah saya katakan, kalian boleh menceritakan cerita favorit kalian. Tidak harus seperti yang ditayangkan di papan tadi. Kalian boleh menceritakan cerita fantasi apa yang kalian sukai. Sudah siap semua? Sudah siap semua untuk teks ceritanya? Kelompok 1 Cila sudah siap. Kelompok 2 kelompoknya sudah ya. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 4 sudah ya. Kelompok 5 sudah. Kelompok 6 sudah ya. Silakan sekarang kalian berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya untuk dikerjakan LK-nya terlebih dahulu. Silahkan dipahami betul-betul itu petunjuk pengisiannya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan? Perhatikan petunjuknya, kemudian dikerjakan LK-nya. Setelah itu, setelah selesai nanti hasil dari kerja kelompok kalian kalau sudah selesai, terus ditulis di kertas HVS yang sudah saya bagikan yang berwarna, ya, kertas HVS itu. Kemudian nanti yang di kertas HVS itu yang kamu hafalkan, ya, yang kamu hafalkan untuk diceritakan di depan. Ya, hafal ya, diusahakan hafal. Jadi nanti kamu menceritakannya secara lisan. Ya, nek gak apal bener ya nanti boleh tulisannya dibawa ke depan dulu untuk mengingat ya, untuk pengingat nanti biar kamu menceritakannya lancar ya. Terus nanti setelah dipresentasikan di depan, terus hasil tulisannya itu ditempel di depan seperti biasa ya, seperti yang kemarin-kemarin. Paham anak-anak? Paham? Ada kesulitan? Silakan dimulai untuk kerja kelompoknya ya. Silakan dimulai kerja kelompok.
bekerja sama yang baik, tidak boleh yang tidak aktif, mendekat dengan temannya yang sana, mendekat dengan temannya dibicarakan yang akan diceritakan apa, ya. Dibagi tugasnya. Iya, yang di kertas HVS nanti yang digunakan untuk menceritakan teks fantasinya. Hasilnya ditulis, berarti nanti kamu mengerjakannya 2 kali. 1 di LKPD, 1 di lembar HVS. Iya, yang di LKPD diselesaikan dulu, ya. Perhatikan petunjuknya, silahkan diikuti petunjuknya. 1 apa yang dilakukan, 2 apa. Ayo. Ini, silahkan. Kamu mencari teksnya mana? Teksmu mana? Nah, mencari di ini. Tokohnya siapa? Peristiwa-peristiwa pentingnya apa? Sudah. Kamu agak mendekat ke sini enggak apa-apa. Podo temannya enggak apa-apa ya. Terus ditulis hasilnya apa yang diceritakan pada LKPD sama di kertas HVS-nya. Silakan. Yuk, ini. Silakan. Kamu boleh menceritakan cerita fantasi yang kemarin sudah kita lihat tentang Jack dan pohon kacang ajaib, itu boleh ya. Masih ingat cerita yang kemarin? Itu kamu ceritakan kembali boleh. Ya, Jack dan pohon kacang ajaib boleh. Atau cerita yang lain boleh. Ada yang mau menceritakan tentang Jack? Ini Bu Ut masih bawa teksnya. Ini Bu Ut masih bawa teksnya. Iya, diceritakan terus. Nanti ini nanti. Ini ceritamu, cerita yang akan kamu ceritakan apa ditulis di sini. Yang Jack itu, okay. Ini merapat ke sini. Nek gak ngono kan gak iso nanti kerjasamanya bagaimana. Ya merapat ke sini, dibagi tugasnya. Dibagi tugasnya. Dibagi tugasnya. Dalam? Ya, di atas no, di kotaknya itu, di kotaknya ya, di kotaknya. Ini ada, Bu Ut punya teksnya, harus dibaca dulu. Temannya dibantu ya, saling membantu, saling membantu. Ada yang mencari tokohnya siapa, kemudian kejadian-kejadiannya apa. Apanya? Miss Dang, sudah Febri ditulis. Ditulis ceritanya, nanti ditulis di sini ya. Ceritanya ditulis di sini, kemudian nanti terus disalin di sini. Disalin di kertas HVS-nya yang untuk apa? Untuk presentasi ya. Nanti tulis sedang cepat ya. Sudah. Ditulis tokohnya siapa yang akan kamu ceritakan, tokohnya siapa. Kamu yang mau mana teksnya, tidak membawa. Ini bisa diceritakan di sana. Kamu punya cerita apa, diceritakan di sini. Ditulis dulu seperti ini petunjuknya. Ya. Nih. Ada yang dunia manisan tadi siapa? Kelompoknya siapa? Ini ada yang pensil ajaib. Apanya? Ini dibagi teksnya, dicari. Tokohnya siapa, peristiwa yang terjadi apa, nah, baru terus diceritakan kembali. Apa? Yang Jack tadi, yang Jack, yang anu dibaginya, yang Jack dicari tokohnya siapa.
Kemudian iya di sana sama temannya, kerjasama dengan temannya, kemudian diceritakan kembali. Peristiwanya apa, kemudian diuraikan dengan kalimatmu sendiri. Apa wis ndang? Yuk. Urip sudah? Kelompoknya Urip? Urip ceritanya apa? Hah? Angsa. Kita ditulis apa sudannya? Ceritanya ditulis tokohnya siapa dulu? Tokohnya ditulis dulu siapa tokohnya. Ditulis di sini. Tokohnya siapa? Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi apa? Baru sini dibagi bisa dibaca. Diambil poinnya saja tidak apa-apa. Poin-poinnya tidak usah terlalu panjang. Bunga ada kesulitan, Bulan? Bulan? Apanya? Ceritamu yang akan kamu ceritakan ditulis di sini. Ceritamu yang akan kamu ceritakan ditulis di sini. Nanti kan LKPD-nya dikumpulkan. Ini yang untuk presentasi. Ya. Ya, ditulis di situ. Yang satu nulis di sana. Ya. Ya, itu ditulis cerita yang akan kamu ceritakan nanti, itu nanti yang untuk presentasi yang di lembar HPS. Kemudian yang di LKPD nanti kan juga dikumpulkan ya. LKPD-nya itu juga ditulis. Iya, dengan menggunakan bahasamu sendiri. Dengan menggunakan bahasamu sendiri harus urut ya. Urut mulai dari awal hingga akhir. Tidak boleh merubah nama tokoh ya. Nama tokohnya tidak boleh dirubah. Kemudian latar ceritanya juga tidak boleh dirubah. Harus sesuai dengan ceritanya. Tokoh, latar cerita. Ya, kemudian urutan cerita, urutan peristiwanya itu tidak boleh dirubah. Jadi harus sesuai dengan isi dari cerita yang kalian baca. Tuh, ya. Dirangkai dengan kata-kata yang baik. Ya, yang satu menyelesaikan LKPD-nya, yang satu menyelesaikan untuk yang dipresentasi, biar nanti waktunya tepat ya. Ditulis yang akan kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri. Diceritakan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Isi ceritanya apa? Ya, isi ceritanya seperti apa mulai dari awal. Okay. Sudah? Dilanjutkan ya. Di mana? Yang ini. Nah, ini langsung ditulis di sini saja. Nama tokohnya kan sudah ada. Kemudian langsung ceritanya ditulis di bawahnya. Ditulis di bawahnya, terus kamu menulis yang akan dipresentasikan. Nanti yang akan presentasi siapa ditunjuk salah satu untuk bercerita di depan. Ya?
Wis hafal toh isinya? Isinya sudah tahu toh? Kelompoknya urip sudah? Ya, yang satu mencatat di sana biar ada kerjasama yang baik. Nah, yang satu ditulis di sana, yang menulis yang di kertas HVS-nya. Tuh. Nanti yang bercerita siapa? Urip yang bercerita. Sudah ini ya, sudah tahu isinya ya, sudah tahu isinya, pinter. Ya. Nah. Ya. Sudah? Ya, dilanjutkan. Tidak usah tergesa-gesa, waktunya cukup panjang ya. Waktunya masih ada. Masih ada waktunya, tidak usah tergesa-gesa. Semua aktif ya, semua membantu temannya. Semua aktif. Dibaca mulai dari awal sampai akhir. Membacanya jangan sepenggal-sepenggal. Urut ya, mulai dari peristiwa awal sampai akhir. Ini kamu mengerjakan ininya kan bisa nanti menulis di sini, ditulis tokohnya siapa, lagi. Ini sudah atau dilanjutkan di sini nanti waktunya biar bersamaan. Iya, isinya apa ditulis di sini di bawahnya sini. Peristiwanya apa? Nah, yuk. Urutan peristiwanya kemudian diceritakan. Kemudian dirangkai dari tokoh, kemudian latarnya dirangkai, dikembangkan, ya, dikembangkan menggunakan bahasamu sendiri, okay? Menggunakan gaya bahasamu sendiri. Ya, kelompok 3 hampir selesai, dilanjut. Kelompok 3 sudah hampir selesai. Kelompok 1 juga, ya semangat semuanya. Kelompok 1 juga sudah hampir selesai. Sudah. Ya, yang ditulis. Yes, langsung ditulis di situ. Nanti biar temannya bisa membaca di depan ya. Jadi ini untuk 6 kelompok ceritanya berbeda-beda ya. 6 kelompok ceritanya berbeda-beda. Nanti kalian biar bisa saling mendengar cerita dari kelompok-kelompok yang lain ya. Sehingga kamu bisa kaya nanti mendengar cerita kelompok yang lain ya. Banyak cerita yang bisa kamu dengar. Setidaknya untuk hari ini ada 6 cerita yang bisa kalian dengar
bisa 6 cerita yang kalian ceritakan nanti. Sudah, Beb? Sudah? Isinya ya, isinya dihafalkan, nanti yang diceritakan sesuai dengan isinya ya, secara lesan ya. Belajar bercerita secara lesan ya. Isinya apa, poinnya apa, seperti peristiwa-peristiwa yang sudah ditulis tadi. Belajar tampil di depan dengan percaya diri ya. Kelompok 6 sudah. Ayo, nah langsung ditulis saja ini, tulis yang ini langsung ditulis saja di sana. Buku gambar ajaib. Wes langsung ditulis. Yes, hampir selesai, pinter. Yuk, saling membantu temannya. Ayo temannya dibantu biar cepat selesai. Agak maju, duduknya agak maju ke depan. Nah, yes. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. LKPD-nya sudah hampir selesai. Untuk yang dibuat presentasi sudah hampir selesai. Yang di LKPD sudah. Yang di LKPD sudah. Ditulis loh, langsung kamu nulis di sini. Kami nulis di sini. Tokohnya dilihat dari teksnya ini. Tokoh, kemudian peristiwa yang terjadi, temanya, latarnya ditulis dulu, dicari di sini latarnya. Baru menceritakan kembali di bawahnya. Udah ya, yuk 5 menit lagi. Iya, 5 menit. Ayo diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Nah, yuk. LKPD-nya sudah? Sudah. Yes. Ditulis poinnya ditulis poin-poinnya penting, peristiwa-peristiwa pentingnya. Ya. Yes, hampir selesai, pinter. Bisa ada kesulitan? Tidak ya?
Wes dilanjutkan. Bulan ada kesulitan? Boten ya? Dilanjutkan. Sudah selesai. Wih, urip sudah selesai ini, kelompoknya urip. Dibaca dulu, ya, boleh dibaca dulu, mulai dari atas sampai selesai. Jangan lupa untuk penutup bisa diisi dengan amanat ya. Untuk penutup cerita diisi dengan amanat. Dibaliknya boleh, dibaliknya. Kalau tidak cukup dibaliknya. Yusuf, temannya dibantu Yusuf. Sudah? Sudah? Diceritakan yang sesuai dengan yang kamu ingat. Iya, sesuai dengan bahasamu sendiri, silahkan. Yuk dibaca ini ya, diceritakan menggunakan gaya bahasamu sendiri. Kayak sampean nek cerita nek lho Cah. Sampean cerita ya dengan temannya. Ya. Tapi yang kamu ceritakan adalah isi dari cerita fantasi yang kamu baca itu. Bulan sudah selesai. Yuk. Ya. Febri sudah? Sudah. Dibaca dulu biar hafal nanti, biar bisa menceritakan dengan lisan. Secara lisan ya. Kan tadi ada dua cara, secara tertulis dan secara lisan. Biar bisa menceritakan yang secara lisan. Dibaca dulu. Ya. Apa? Iya, boleh, boleh. Boleh kamu nanti maju dulu ya. Kelompok 1 ya. LKPD-nya jangan lupa diselesaikan juga. LKPD-nya juga diselesaikan, ditulis dulu di LKPD-nya. Ya. Ya. Yang sudah selesai siap-siap. Silakan ditunjuk salah satu temannya siapa yang akan menceritakan di depan. Tidak harus ketua kelasnya, ya. Tidak harus ketua kelasnya. Maksudnya tidak harus ketua kelompoknya, boleh. Yeah. Kalau bisa ya ketua kelompoknya. Yes. Dibaca dulu biar hafal. Sudah? Sudah ada yang selesai? Kelompok 1 Cila sudah? Selesai? Kelompok 2 Najwa? Ya, sebentar lagi kita tunggu. Kelompok 3 Bunga, Bulan.
Ini dibaca, kemudian dihafalkan, biar nanti bisa menceritakan di depan. Ini kan sudah menggunakan bahasamu sendiri tadi toh. Ini dibaca, dibaca lagi, mulai dari atas bawah. Jangan lupa untuk penutupnya. Untuk penutupnya ditulis atau diisi dengan amanatnya apa? Amanat dari cerita yang sudah kamu baca itu apa? Dah. Wes selesai ngene Febri. Iya. Kilo anggotanya siapa? Tulis sini saja anggota kelompokmu siapa. Wes sini tidak apa-apa. Sudah ya, siap ya? Siap kita presentasi? Siap kita presentasi. Silakan ditunjuk temannya yang akan maju presentasi. Nanti presentasinya seperti biasa semuanya, kalau semua kelompok maju ya. Semua kelompok maju, nanti mendampingi di belakangnya. Diperkenalkan dulu kelompoknya, anggota kelompoknya, baru nanti presentasi. Catatannya boleh dibawa ya, boleh dibawa. Nanti kalau misalnya lupa-lupa sedikit boleh, lupa-lupa sedikit boleh. Nanti untuk mengingat lihat, tapi terus diceritakan kembali ya. Ya sudah. Sudah? Selesai. Siapa yang maju nanti? Bulan. Nah, yang maju Bulan nanti. Gone Febri, kelompoknya Febri siapa yang nanti yang presentasi? Febri. Kelompoknya Urip nanti yang presentasi. Kemudian kelompoknya Cila. Kelompoknya Najwa nanti yang maju. Oh, nanti yang maju Yusuf, yang menceritakan Yusuf. Oh iya, yang menceritakan Yusuf. Apanya? Kenapa? Yang menceritakan nanti Cila, ya. Nanti Cila yang menceritakan. Tidak boleh izin ya, tidak boleh malu. Nanti mengurangi nilai kalau malu ya. Harus percaya diri di depan. Bercerita dengan percaya diri. Ya. Sudah ya, waktunya selesai. Kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan Cila untuk maju ke depan. Nah, silahkan maju semuanya ya. Boleh dibawa teksnya dulu, tapi berusaha untuk menceritakan secara lisan ya. Ayo silahkan maju ke depan. Ayo dengan cepat biar nanti temannya kebagian waktu semua untuk presentasi ke depan. Yuk. Ayo. Silahkan Cila. Untuk yang lain kita beri aplaus dulu kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang maju ke depan. Kita beri aplaus dulu kelompok 1. Pakai ini ya. Silahkan. Diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Kemudian salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cila dari kelompok 1. Di sini ada Alif, Rapib, dan Noval. Saya akan menceritakan kembali cerita Jack dan pohon kacang ajaib. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang wanita janda dan anak laki-lakinya yang bernama Jack. Jack adalah anak yang malas bekerja. Ibu Jack dan Jack adalah keluarga yang berkecukupan yang mempunyai 1 sapi. Ibu Jack sudah tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki 1 sapi yang diberi nama Milkweed. Suatu hari Jack merasa lapar. Jack berkata kepada ibunya, tapi ibu Jack tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Ibu Jack menyuruh Jack untuk menjual sapi satu-satunya. Jack akan menjual sapinya. Minta ibu Jack menjual sapinya dengan harga tertinggi. Jack
pergi untuk menjual sapinya ke pasar. Saat di tengah jalan, Jack bertemu dengan kakek tua. Lalu kakek tua itu berkata, "Apakah kau akan menjual sapimu?" Lalu Jack berkata, "Ya, aku akan menjual sapiku." Lalu kakek itu berkata, "Bagaimana jika sapimu ditukar dengan 3 biji pohon kacang?" Lalu Jack berkata, "Apa bisa sapi itu ditukar dengan 3 pohon kacang?" Lalu kakek itu berkata, "Kau adalah anak yang terlihat sangat baik. Kau akan terkejut melihat apa yang ada di pohon kacang ini." Lalu Jack akan menukar sapinya dengan 3 biji pohon kacang itu. Jack memberi sapinya ke kakek tua itu. Lalu Jack pulang dengan sangat gembira. Ibu Jack melihat Jack dengan gembira, berpikir bahwa sapi yang dijual dengan harga yang sangat tinggi. Namun Ibu Jack salah mengiranya. Jack membawa 3 biji pohon kacang ke rumah. Lalu Ibu Jack marah melihat Jack membawa 3 biji pohon kacang itu. Lalu 3 biji pohon kacang itu dibuang ke lantai. Jack dimarahi dan dihukum untuk di kamar dan tidak boleh ada makan malam. Keesokan paginya Jack melihat dari jendela dan Jack terkejut melihat pohon yang tinggi tumbuh begitu dengan cepat. Lalu Jack melompat dari jendela untuk naik ke atas pohon. Jack naik ke atas pohon. Saat di atas pohon, Jack terkejut melihat rumah yang sangat besar dan tinggi. Jack mengetok pintu itu dan ada raksasa wanita keluar dari rumah. Lalu Jack berkata, "Apakah ada makanan di sini?" Lalu raksasa itu menjawab, "Ya, ada makanan di sini. Masuklah." Lalu Jack masuk. Saat Jack masuk, sedang di meja makan, dia terkejut. Lalu dia terkejut mendengar suara laki-laki yang berbicara, mencium aroma anak kecil. Lalu laki-laki raksasa itu bilang kepada istrinya, "Apakah di sini ada anak kecil?" Sebelum itu, Jack disuruh bersembunyi di dalam oven. Setelah Jack bersembunyi di dalam oven, raksasa laki-laki itu mencium bau anak kecil. Lalu istrinya menjawab, "Tidak ada anak kecil di sini. Mungkin bau itu adalah makanan yang aku beri kepada kucing kemarin." Lalu raksasa itu menyuruh istrinya untuk membawakan kantong yang berisi koin emas. Raksasa itu menghitung koin yang ada di kantong itu. Lalu raksasa itu ketiduran dan Jack keluar dari oven lalu mengambil 1 kantong emas untuk dibawa lari. Jack membawa 1 kantong emas yang berisi koin dan lari keluar rumah dan menuruni pohon. Lalu Jack memberitahu ibunya jika dia membawa 1 kantong emas, 1 kantong yang berisi koin emas. Ibu Jack sangat terkejut dan Ibu Jack senang melihatnya. Setelah berbulan-bulan, koin emas itu pun habis. Lalu Jack ingin menaiki pohon itu lagi dan Jack menaiki pohon itu lalu Jack menaiki pohonnya dan datang ke rumah itu lagi. Jack mengetok pintunya dan berkata, "Apakah ada makanan lagi di sini?" Lalu wanita itu menjawab dengan curiga, "Saat terakhir kau ke sini, 1 kantong suamiku hilang. Apakah kau yang mencurinya?" Lalu Jack itu tidak berkata apa-apa dan Jack disuruh untuk masuk. Lalu Jack ingin makan di situ, namun raksasa lelaki itu sudah datang dan mencium aroma anak lagi. Tapi istrinya menyuruh Jack untuk bersembunyi lagi ke oven. Saat itu lelaki raksasa itu menyuruh istrinya untuk membawakan makanan. Raksasa laki itu memakan dan menyuruh istrinya untuk membawakan ayam. Ayam itu adalah ayam yang bisa bertelur emas. Raksasa itu ketiduran lagi dan Jack melompat dari oven dan mengambil ayamnya untuk dibawa pulang.
Jack mengambil ayam yang bertelur emas itu dan pulang menuruni pohon. Keesokan harinya, Jack penasaran lagi. Jack menaiki pohon itu lagi dan dia tidak mengetok pintu lagi dan dia masuk melewati sela-sela jendela. Lalu dia bersembunyi tapi tidak di oven lagi. Dia bersembunyi di tempat lain. Lalu raksasa laki itu datang dan mencium aroma anak lagi. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada anak kecil di sini? Lalu istrinya menjawab, jika ada anak kecil, mungkin anak kecil itu bersembunyi di oven. Lalu raksasa laki itu mencarinya di oven, tapi tidak ada. Kedua suami istri itu mencarinya di seluruh rumah, tapi tidak menemukannya. Lalu lelaki raksasa itu menyuruh istrinya untuk membawakan harpa emas. Lalu saat itu lelaki raksasa itu di meja makan dan mendengarkan suara alunan musik dan dia tertidur. Lalu Jack keluar dari persembunyiannya dan ingin mengambil harpanya. Jack terkejut, ternyata harpa itu bisa berbicara. Harpa itu meminta pertolongan. Lalu raksasa lelaki itu bangun. Dia mengejar Jack. Jack berlari dengan sangat cepat. Jack keluar dari rumah dan menuruni pohonnya. Saat itu Jack dikejar dengan raksasa itu. Lalu saat di bawah, Jack meminta ibunya untuk membawakan kapak. Lalu pohon itu ditebang dengan sangat cepat. Raksasa dan pohon itu pun jatuh. Raksasa itu mati terjatuh dari pohonnya. Jack merasa sangat bersalah dan Jack merasa bersalah dengan merasa bersalah karena keserakahannya. Jack ingin dimakan raksasa itu. Lalu Jack sudah ingin bekerja lagi. Jack dan ibunya sudah tidak miskin lagi karena memiliki ayam yang bertelur emas dan Jack sudah bisa bekerja. Sudah. Amanatnya dari cerita itu adalah sudah selesai. Ya, sudah selesai kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lengkap sekali ya, ceritanya lengkap sekali. Silakan nanti pekerjaannya ditempel di depan. Satu lagi maju ke depan untuk menceritakan dari kelompoknya Bulan. Dari kelompoknya Bulan silakan Urep. Nah, kelompoknya Urep silakan untuk menceritakan ceritanya di depan. Diselesaikan ya, maju ke depan, dibaca saja. Kalau belum hafal, yang tadi yang kamu tulis di LKPD, nah itu dibaca, diceritakan di depan. Satu lagi, ayo silakan semua kelompoknya maju ke depan. Kenapa? Ini ditempel. Silakan ya kelompok 2 semua maju ke depan. Kelompok berapa? Urep kelompok 4. Yuk. Silahkan untuk kalau belum hafal dibaca saja. Kalau belum hafal dibaca saja. Nanti pertemuan yang akan datang harus hafal ya, harus bercerita dengan lisan. Ya. Di suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani yang hidup sebatang kara. Petani itu tidak punya apa-apa dan sangatlah miskin. Petani itu tapi rajin bekerja setiap hari. Ketika petani itu di perjalanan pulang, ia bertemu angsa putih. Petani itu pun berkata, "Kasihan sekali angsa ini hidup sebatang kara seperti aku." Lalu petani itu pun berniat membawa angsa itu pulang bersamanya untuk dipelihara. Setelah sampai di rumah, petani itu pun langsung bergegas membuat sarang untuk angsa itu. Petani itu langsung berkata kepada angsa itu, "Wahai angsa, sekarang ini adalah rumahmu. Jangan pergi dari sini."
Lalu petani itu masuk ke dalam rumah karena hari menjelang malam. Keesokan harinya, petani itu mau berangkat bekerja. Sebelum bekerja, petani itu mengambil pakan untuk angsa dan memberikan angsa itu. Saat sudah di depan sarang angsa itu, petani itu terkejut karena melihat ada telur emas di dalam sarang angsa itu. Petani itu langsung senang dan langsung membawa telur emas itu ke pasar dan langsung menjualnya. Petani itu seiring berjalannya waktu, petani itu semakin kaya dan semakin kaya. Setelah kaya, petani itu semakin serakah dan sangat sombong, menyuruh angsa itu bertelur yang sangat banyak. Beberapa hari kemudian, angsa itu lalu sudah tidak mengeluarkan telur emas lagi, dan telurnya menjadi telur putih seperti angsa biasa. Ya, terus lanjut. Setelah petani itu melihat bahwa angsa itu tidak bertelur emas lagi, petani itu langsung mengambil pisau dan menyembelih angsa itu lalu memakannya. Setelah dimakan, petani itu baru menyadari kesalahannya. Dan setelah itu petani itu mengubah sikapnya menjadi tidak sombong dan rendah hati. Ya, sudah selesai, tamat. Nah, sudah selesai kelompoknya Urip, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah selesai ya. Untuk kelompok yang lain silahkan langsung ditempel ke depan hasilnya ya, karena waktunya nanti untuk yang lain bisa menceritakan isi cerita di pertemuan berikutnya. Langsung ditempelkan ke depan hasilnya. Langsung ditempelkan ke depan. Kelompok 1 paling selatan, kelompok 1 paling selatan, kelompok 2 berikutnya, kelompok 3 berikutnya, kelompok 3 berikutnya, kelompok 4 berikutnya, kelompok 4 berikutnya. Cukup 2 kelompok saja yang mewakili ya. Nanti wes dang, yuk ditempel langsung kembali ke depannya biar nanti kalian bisa mengetahui cerita-cerita dari teman kalian. Nanti kalian boleh mengunjungi ya, boleh mengunjungi hasil pekerjaan teman-temanmu yang sudah ditempel di depan ya. Sudah selesai semua. Satu lagi kelompok mana yang belum? Oh iya, kelompok 6. Dah ya. Sudah selesai. Dah ya. Semuanya sudah hari ini sudah bisa menceritakan kembali isi dari cerita fantasi yang sudah dibaca dari teks masing-masing ya. Sudah bisa menyelesaikan tugasnya ya dan sudah ditempel di depan. Untuk berikutnya mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita bicarakan pada hari ini ya. Silakan kalian membuat kesimpulan dulu pada temannya, pada kelompoknya. Nanti silakan dibacakan kesimpulannya, hasil kesimpulan dari kelompok kalian tentang materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Ya, kesimpulannya yang tadi, ya. Ya, kelompoknya coba dari kelompoknya Najwa. Dari kelompoknya Najwa silakan dibacakan untuk siapa Bulan. Dari kelompoknya Bulan silakan dibacakan untuk kesimpulan hari ini. Yang lain mendengarkan. Jika ada yang kurang silakan ditambahkan pada catatannya. Silakan Bulan dibacakan untuk kesimpulan pada materi hari ini. Yang keras suaranya coba pakai ini Bulan. Yang keras suaranya, kesimpulan materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini adalah yang lain memperhatikan.
Kesimpulannya adalah Kesimpulan materi hari ini untuk menceritakan kembali isi cerita bisa dilakukan dua cara. iya, untuk menceritakan kembali isi cerita bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara secara tertulis, dua secara lisan. kemudian yang kedua secara lisan. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah Bulan. menceritakan kembali isi cerita secara tertulis. 1. Membaca cerita dengan seksama secara keseluruhan. 2. Menentukan peristiwa-peristiwa yang tepat yang terdapat dalam cerita. 3. Mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Iya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita secara lisan. 1. Membaca keseluruhan cerita. 2. Mencatat tokoh-tokoh dalam cerita. 3. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Iya. 4. Mencatat latar cerita. 5. Menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi cerita. 1. Memperhatikan penampilan dan gerak tubuh. Jangan berlebihan atau overacting. Ya. 2. Memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, lafal. Bertujuan untuk memperkuat isi cerita. 3. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Ya. 4. Mengakhiri dengan penutup cerita santun. Mengakhiri dengan penutup cerita santun. Ya, itu tadi kesimpulan materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini, ya. Materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini silahkan nanti dipelajari lagi ya. Kalian nanti bisa latihan lagi di rumah. Ya, dengan teks cerita yang lain boleh. Langkah-langkahnya seperti yang tadi, ya. Dibaca terlebih dahulu secara runtut, secara keseluruhan, tidak boleh sepenggal-sepenggal, sehingga hasil cerita yang kalian sampaikan nanti juga sesuai dengan alurnya. Ingat, dalam menceritakan kembali isi cerita, tidak boleh mengganti nama tokoh. Ya, tokohnya tidak boleh diganti. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi juga tidak boleh diganti. Kemudian latar ceritanya juga tidak boleh diganti. Jadi kita menceritakan isi cerita sesuai dengan tokoh, dengan alurnya, dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan isi cerita yang ada di dalam teks cerita yang dibaca. Itu ya. Bisa dimengerti untuk ini anak-anak materi kita hari ini. Alhamdulillah. Sebagai refleksi hari ini, sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan ya. Asik ya. Kita sudah belajar untuk menceritakan kembali isi dari teks belajar dongeng ya. Kita belajar bercerita kepada orang lain ya. Apa tadi yang membuat kamu senang apa kira-kira? Yang membuat kamu senang apa? Mendengarkan cerita dari teman lain ya. Ternyata temanmu ada yang sudah bisa bercerita ya, yang sudah bercerita, bisa mencoba untuk menceritakan dari isi cerita itu ya. Kalian nanti bisa lebih ini ya, belajar lagi biar nanti bisa saling memberikan cerita kepada temannya. Itu ya. Sudah. Untuk berikutnya ya, sebelum nanti ya, untuk mengukur daya serap kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita adakan post test dulu ya. Bukunya dirapikan, kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Ketua kelompok tolong LKPD-nya dan teks ceritanya dijadikan satu terus dikumpulkan ke depan. Ya, kita adakan post test dulu. Ini kelompok yang sana sudah selesai. Kita kumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompoknya Febri. Ayo kelompoknya Bulan. Dibawa ke sini tolong. Dibawa ke sini. Yuk. Ayo ya. Dikumpulkan di sini ya. Kemudian untuk ini untuk soal post test.
Untuk soal post-test ada 5 soal isi. Nah, silakan dijawab dengan jawaban yang singkat dan tepat ya, sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Tidak usah bertanya pada temannya. Ayo dibagi ke belakang, dibagi ke sana. Ini. Nah, ini dibagi dulu, silakan. Dibagi dulu. Dibagi dulu. Ayo, duduk, Febri. Ayo, dibagi temannya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Silakan. Sudah selesai? Sudah dikerjakan? Belum? 1. Kurang berapa? 2. Ya, nih. Kelompoknya Febri sudah ini belum? 1. 2. 3. 4. Kelompoknya sudah? Kelompok 3? Sudah semua? Silahkan dikerjakan, ditulis dulu nomor kelas, nomor absen. Nama kelas, nomor absen ditulis dulu. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri dengan percaya diri. Ayo dikerjakan. Ya, dikerjakan, ditulis, jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen. Sudah? Ayo dikerjakan cepat. Ayo. Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan, tolong ketua kelas dikumpulkan. Tolong ketua kelas langsung dikumpulkan. Ketua kelas dikumpulkan. Wes ya, waktunya selesai. Waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Najwa dikumpulkan. Iya, dikumpulkan yuk. Dibawa ke depan Najwa siapa itu? Cila, kelompoknya Cila. Kelompoknya Cila. Wes gak usah rame, yuk. Sudah yuk. Waktunya selesai. Ayo oke, waktunya selesai yuk. Nah, sudah. Yang kelompok 3, silakan ketua kelompoknya dikumpulkan dulu. Ya. Ayo, kelompok 4 sudah selesai. Ya, kelompok 4 sudah selesai ya. Ayo. Yuk, kelompok Febri selesai. Ayo, kelompok 6. Kelompok 6, ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua, sudah selesai. Yuk, tepuk pagi. Pagi, siang, sore. Ya, tenang kembali. Diperhatikan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, diperhatikan seperti biasa. Ini tugas individu
dari hasil pekerjaan kalian dalam menceritakan kembali isi teks fantasi yang sudah kamu kerjakan hari ini ya, ditulis kembali di rumah dengan Canva ya. Pilih Canva yang baik, kemudian hasil pekerjaanmu tadi ditulis di sana. Kemudian untuk pertemuan berikutnya tunjukkan dulu ke saya beri penilaian, kemudian setelah itu baru kita publikasikan ke mading sekolah. Paham untuk tugas ini? Jadi tugasnya tugas individu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kalian harus tetap semangat, tetap belajar dan belajar. Materi yang sudah kita bicarakan hari ini diulang sehingga kalian paham dan bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi ya. Hari ini kalian sudah pinter-pinter semua, sudah mampu, sudah ada yang presentasi untuk menceritakan kembali tentang isi cerita fantasi. Ya. Sebelum pulang, kita berdoa dulu untuk doa pulang. Silahkan Mbak Najwa dipimpin untuk doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, alhamdulillah. Pelajaran kita pada hari ini selesai. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh langsung pulang. Ya, kita salim dulu. Oke. Hati-hati, hati-hati di jalan semuanya. Hati-hati. Halo. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati yang belum dijemput ditunggu. Ya. Yang belum dijemput ditunggu. Ya. 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 Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai.